Hari berhujan yang mereka berdua nunggu telah datang. Pikirnya mereka akan berlari menuju kebahagiaan bersama. Tapi tak disangka, keduanya bertemu mimpi buruk dalam hidupnya. Hanya saja dengar ledakannya. Lampu jalan rusak semua. Taeyang dongak dan lihat. Pada saat ini, ada tangan dari belakang tutupi mulutnya. Chae-in dengan gembira berjalan ke bawah lampu jalan. Tapi tidak disangka. Lagi lihat Taeyang diculik. Chae-in itu panggilnya dengan keras. Tapi saat itu Taeyang telah dalam keadaan koma. Tahunya terdeteksi. Para penculik bergegas untuk masukkan Taeyang ke dalam mobil dan ingin pergi. Lihat teman dekat diculik. Chae-in tidak banyak berpikir dan lemparkan payung. Kejar mereka. Penculik lihat gadis itu kejar jadi hentikan mobil. Chae-in walaupun sedikit takut. Tapi karena mau selamatkan Taeyang. Chae-in masih belum takut untuk maju. Saat ini dia tidak sadari. Satu bencana sedang nunggunya. Chae-in juga dibawa pergi. Hanya payung kuning yang tertinggal di angin. Ketika bangun, temukan diri terkunci di gudang yang ditinggalkan. Taeyang dengan kesulitan baru keluarkan ponselnya, ingin minta bantuan. Sekarang dia mendengar suara goyangan yang lemah, baliknya lagi temukan. Taeyang rasa sulit untuk percaya dan panggil Chae-in. Chae-in yang dengar suara. Balik dan sadari Taeyang yang juga sedang diikat samanya. Tiba-tiba nangis. Dua orang mereka perlahan semakin dekat. Baru berusia 15 tahun telah harus hadapi hal yang takutkan. Kok gak bisa takut? Kok kamu lagi di sini? Aku yang mau selamatkan kamu. Taeyang lihat botol kaca pecah di sebelahnya. Ini buatnya pikir tentang harapan larikan diri. Taeyang ambil potongan kaca. Gunakan kekuatan untuk patahkan tali. Saat hampirnya mau menang, penculik masuk lagi. Mereka berdua sangat takut lagi saling berpegangan tangan. Adanya dua penculik masuk. Taeyeon mohon mereka untuk maafkannya. Tapi pada dasarnya mereka tidak peduli. Dan lihat Chae-in di samping. Lalu dia dibawa pergi. Dan harus alami rasa sakit yang tak terhapuskan dalam hidup. Dan Taeyang yang derita lihatnya semua. Tiba-tiba pintu terbuka. Taeyang akhirnya bisa selesai potong tali. Dia lihat dua orang mereka yang berdebat. Lagi tidak stabil berdiri. Lihat Chae-in terbaring di tanah dengan putus asa. Dia benar-benar tidak bisa hadapi semua yang baru saja terjadi. Hadapi kesempatan larikan diri yang langka ini. Dia lihat keluar pintu besar. Lihat lagi ke arah Chae-in yang terbaring tak bergerak di tanah. Akhirnya dia perlahan berjalan menuju pintu. Mungkinnya takut. Mungkinnya mau keluar biar minta bantuan. Akhirnya, Taeyang pilih tinggalkan Chae-in dan larikan dirinya sendiri. Chae-in yang tidak berdaya biar panggil nama Taeyang lagi. Lihat bayangannya semakin jauh. Chae-in benar-benar putus asa. Lari keluar, Taeyang temukan bahwa salju pertama musim ini telah turun. Ingat yang dia dan Chae-in berkencan di hari salju pertama. Han Taeyang, apa yang kamu akan lakukan pada hari salju pertama? Tentu saja ketemu kamu lah. Aku hanya punya satu teman saja, yaitu kamu. Ingat ini, dia sangat sedih. Air mata jatuh. Dan Chae-in yang ditinggalkan sedang terbaring di bawah salju yang dingin. Juga sedang saksikan salju turun di luar jendela. Tapi dia tidak tahu Taeyang yang tidak tinggalkannya. Taeyang saat ini sedang menelepon ayahnya biar minta bantuan. Kemudian hubungi polisi lagi. Tetapi sebelum bisa bilang alamatnya, lagi ditemukan oleh para penculik. Hari bersalju pertama akhirnya tiba. Gadis yang harapkan bisa akui cinta. Hari itu lagi hari paling takutkan dalam hidupnya. Chae-in karena mau selamatkan Taeyang jadi juga diculik samanya. Diculik dan diperkosa. Dia pikir Taeyang yang juga cintainya. Tapi setelah lihat semuanya, lagi pilih tinggalkannya. Kabur sendirian. Mungkinnya pikir pada hari pertama salju turun. Ini hari paling bahagia untuknya. Tapi tak disangka itu adalah hari dia paling putus asa.
Dan Taeyang larikan diri dengan sangat cepat lagi ditangkap kembali. Tepat ketika mau berinya pelajaran. Kemudian temukan bahwa ayah Taeyang telah tiba. Para penculik dengan cepat dikalahkan. Taeyang cepatnya mohon ayah selamatkan Chaein. Tapi ayahnya lagi tamparnya. Dan kirim orang bawanya pergi. Taeyang yang sedih minta. Tapi ayahnya lagi tolak semuanya. Taeyang yang tidak tahu bahwa semuanya gara-gara ayah jadi baru terjadi. Ternyata kakek Taeyang telah tinggalkan ayahnya seorang saudara tiri bernama Hyung Jon. Juga yang paman termuda Taeyang satu harta miliaran dolar. Karena mau dapatkan warisan dia lagi berani bunuh adik laki-lakinya. Hyung Jon dengan luka di kaki lagi larikan diri. Dibantu oleh perawat di sebelah ibunya, Hyo Jo. Ibu Hyung Jon lagi dikendalikan oleh ayah Taeyang. Karena mau balas dendam. Dia diam-diam minta perawat Hyo Jo culik putranya Taeyang. Gunakan itu sebagai syarat baginya lepaskan ibu dan anak berdua. Kalau ibu ini karena anaknya lagi dapat tolak untuk warisi harta. Maka kehidupan Hyun Jon tidak akan begitu tragis di masa depan. Dan Chaein juga tidak akan jadi korban yang tidak terkait begitu. Dalam perang dapat harta mereka. Putranya lagi diculik oleh ibu tirinya. Han Jung Jae pastinya tidak biarkan cerita ini akan disebarkan. Jadi dia tidak pernah cari Chaein seperti yang dikatakan putranya. Tapi pergi ke gudang tempat mereka diculik. Hancurkan semua bukti. Dan itu. Perawat Hyo Jo tahu semuanya telah terungkap. Di perjalanan tidak sengaja ketemu Chaein yang kabur. Perawat Hyo Jo baru saja ketemu lagi sadari. Gadis ini yang di samping Taeyang. Juga diculik bersamanya. Dia pasti lihat wajah para penculik. Jadi Hyo Jo putuskan untuk singkirkannya. Taeyang ditendang keras oleh ayahnya. Lagi salahkan dia karena sudah begitu tua dan masih diculik. Taeyang yang tidak banyak pikir. Satu kali minta ayahnya. Chaein yang mau bantunya baru saja diculik. Mintanya selamatkan Chaein. Minta sama aku kan. Namun kamu lagi tinggalkannya dan larikan diri. Aku yang salah. Karena terlalu takut. Pikiranku tidak terjaga saat itu. Jika ada kesalahan, dia yang kamu bunuhnya. Kata-kata ayah buat Taeyang sangat sesal. Ingat saatnya tinggalkan Chaein. Lagi pegang kepalaku dan menangis. Di sisi lain, polisi Kim terima laporan. Lagi ke gudang tempat yang Chaein diculik. Tapi tempat ini segera hancur. Tapi di bawah pemeriksaan polisi yang cermat. Mereka temukan jepit rambut kecil. Dia baru saja lihatnya telah dapat temukan. Ini jepit rambut Chaein. Dia buru-buru minta rekan-rekannya segera kasih tahu tim pencarian. Tapi rekan-rekannya lagi abaikannya. Dia harus selidiki sendirian. Keluar untuk cari bukti. Pergi jauh-jauh dari malam ke pagi. Akhirnya menemukan sepatu Chaein. Dan genangan darah. Dia tidak bisa bayangkan apa yang telah terjadi. Ketahui bahwa Chaein selalu bersama Taeyang. Jadi polisi Kim segera temukannya. Tapi dihentikan oleh pengawal di pintu. Dan sekarang Taeyang yang dikunci. Beruang buatnya demam tinggi sepanjang waktu. Dalam keadaan koma dia sepertinya telah kembali lagi. Gudang, tempat yang buatnya sesal sehidupnya. Tapi Chaein tidak ada di sini lagi. Baru saja bangun, dia berlari keluar untuk cari Chaein. Tapi tidak dapat lihatnya. Saat ketemu ayah. Dia sepertinya gila. Langsung tanya ayah. Bukannya kamu yang janji akan cari Chaein kan? Kok gak antarnya ke sini? Sakit yang parah. Salahkan diri sendiri. Buat bocah 15 tahun ini benar-benar hancur. Dia benar-benar tidak tahan dengan pukulan berat ini. Dari situ mulai depresi. Tinggal di kamar sepanjang hari dengan pintu terkunci. Mulut tidak berhenti ulangi. Aku yang salah. Ibu Chaein yang tidak bisa ketemunya lagi ke rumah Taeyang biar tanya. Juga dihentikan oleh pengawal.
पलवल शहर के राजीव नगर में घरेलू कलह के चलते पति ने 35 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। Lihat Taeyang lagi berjongkok di sudut. HMI tanya identitas Chae-in kepadanya. Tapi dia tundukkan kepalanya dan tidak bilang apapun. HMI letakkan buku harian Chae-in di depan Taeyang. Dia baru saja memiliki sedikit reaksi. Tapi HMI lagi ditemukan dan usir keluar. Taeyang pelan-pelan ambil buku harian. Lihat apa yang ditulis Chae-in di buku harian. Yang berhubungan dengan dia. Sama dengan itu rasa cinta dan rindu padanya. Begitu saja Chae-in yang cintanya begitu. Tapi dia lagi kejam tinggalkannya. Taeyang sekarang tidak punya pilihan selain maafkan dirinya sendiri. Penyesalan dan salahkan diri sendiri kelilinginya. Polisi Kim yang masih tidak nyerah cari Chae-in. Akhirnya mereka lagi lihat satu mobil yang mati. Dan di mobil itu juga bisa temukan sidik jari dari Taeyang. Tidak hanya begitu. Ada juga sidik jari penculik dengan catatan kriminal sebelumnya. Dengar informasi ini, polisi Kim tercengang. Dia sepertinya sudah tebaknya. Chae-in disiksa secara brutal. Jadi dia bersumpah di depan putrinya. Pastinya temukan Chae-in. Dia ambil bukti ke rumah Taeyang. Ingin ambil alih tersangka biar tangkapnya. Tapi dihalangi oleh ayahnya. Tepatnya waktu ini, Taeyang yang muncul. Mungkin ini cara yang paling baik. Biarkan dirinya buat penebusan Chae-in. Jadi dia tidak ragu-ragu angkat tangannya.